Ya kadang kan seperti itu. Mungkin untuk cewek bisa mengikuti kayak zaman-zaman dulu mungkin kayak di poni BTS kan rambutnya diwarna-warnain Ya, gitu. betul. Iya. Dulu tuh lagi musim Kalau jadi cewek gitu. melenceng. Bapping itu nggak sih coy? Iya, benar. Celananya iya. Celana bab. Rok bab. Enggak, Iya. kalau zaman Skinny. aku tuh celana cut bray, Oh, bener cut enggak bray. sih? Iya. Oh, aku zaman skinny dulu. Skinny itu apa sih? Yang ngepas banget, Siap. ngepres gitu. Oh. Changcuters tuh udah yang nomor 1. Wow, Changcuters banget. Changcuters ya. Oke. Polem. Tahu nggak sih polem? Enggak tahu tuh Poni polem. lempar. Saya nggak tahu. Waduh. Ini zaman Iya, angkatan iya. berapa ya Bu? Maaf saya kelahiran 2005. Ya, berarti ibu-ibu ini tuh tua sekali Ini umurnya. 90 squad. Oh, Jangan ini ya, bahas-bahas umur sensitif loh. Oh iya sensitif. tapi perubahannya sangat jelas ya Bu dari zaman ibu sampai sekarang gitu ya pergaulan Iya ya. bener. Iya, iya, Tapi bener. aku lihat juga sih ya perkembangan anak-anak sekarang tuh gimana gitu. Kayak miris aja gitu sebetulnya. ya? Sebagian besar. Mungkin ibu juga dulu sama yang lebih tua Iya, zaman ibu miris, kayak gitu lebih miris ibu ya. Kok alay kayak gitu ya? Jangan bener. jangan seperti itu dong Bu. Iya. Dulu saya juga paling Judgment gitu. enggak ya, maksudnya kan kalau sekarang menjadi orang yang udah dewasa Iya. ngelihat anak-anak kok kayak gitu ya gitu, terus jadi mikir dulu kayak gitu juga nggak sih orang-orang mikir ke generasi kita gitu, Iya. generasi aku gitu maksudnya tuh. Kayaknya mikirnya cuma ke Intan doang. Intan kok gitu sih? Kok judgement banget sih, judging nggak boleh tahu. Oke. Tapi Iya sih benar tadi yang kata Aldi kan susah ya menjadi remaja yang oke itu. heeh, Nah karena remaja itu belum bisa dilepas oleh bimbingan orang Nah, tua. bimbingan. Jadi tetap harus didampingi, ya nggak sih? Jadi tetap didampingi, pegangan utamanya ya punten, ya memang masih tugasnya orang tua untuk Iya, mendampingi, Nah, ya. bagaimana Dok kalau misalkan si remaja itu yang terlahir dari keluarga broken home? Yes. Nah, ini agak deep ya pertanyaannya. Iya, gimana tuh? Harus bagaimana gitu? Ya maksudnya ya mungkin korbannya gitu. Hmm. Remaja itu. Menyikapinya mungkin. Iya sih, Orang- korbannya menyikapinya tuh harus seperti apa gitu. Aku cerita ke keluarga gak bisa gitu, ke teman Ini- gak ada solusi gitu, ke psikolog mahal gitu. Ini kisah nyata loh. Harus seperti Banyak apa? kok Gitu. di nggak ngomongin kamu kok. Iya benar. Tapi saya Maaf bro, Waldi. Maaf loh. bukan saya Iya, jadi. yang mengalami, tapi saya yang menyaksikan sendiri. Iya, soalnya kan mungkin itu banyak ya, nggak dipungkiri juga gitu ya. Betul. Secara umum memang lebih banyak yang broken home gitu. Iya. Broken home. Iya broken home gitu. Anda bilang broken. Oh broken, ya saya kan Sunda, Pai, Medan. Oke, ya kayak gitu ya, Dok. kasusnya kalau pada yang broken home ya, Iya, mereka pasti bingung akan cerita ke siapa, boro-boro mau cerita, mereka lihat orang tuanya aja gitu udah suatu kesetresan sendiri buat Iya. mereka kan. Bagaimana sih caranya? Sebenarnya yang pertama dia ngomong, cari orang yang bisa menerima atau mendengarkan dia untuk bercerita. iya, Jangan dulu lah dia berharap mencari solusi, iya. ya. Minimal apa yang dia rasakan itu Mm-mm. dia sampaikan pada seseorang, misalnya ke temennya Iya. atau ke yang lebih dewasa ya. Iya, Misalnya kakak tingkatnya atau saudara sepupunya atau uak bibinya ya, iya. boleh diceritakan. Jadi ya memang karena anak remaja itu ya mereka butuh pegangan, tapi kondisi keluarganya sedang tidak baik, Iya. mereka bingung bercerita ke siapa, akhirnya kan banyak yang menyimpang ya. Mm-mm. Ke teman-temannya juga mereka, ada teman aku mah nggak ngerasain apa yang aku rasain, Nah, kan kayak gitu gitu. kan, gitu Iya. kan, ya udah kamu mah nggak ngerasain. Jadi pertama itu nih yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya, buat netizen nih, mau remaja, mau bapak-bapak, ibu-ibu, dewasa muda, kunci banget penerimaan diri. Iya susah, Iya, tapi pelan-pelan lah, maksudnya dari hal-hal kecil deh. iya. Dari kita, oh ada tugas banyak, terima dulu. Oh iya emang ini tugas banyak, aku mah pelajar. Oke. Iya. Gitu ya, terima dulu, itu yang paling penting. Nah termasuk kasus yang misalnya udah yang broken home seperti ini ya, Mm. dia sendiri nggak bisa loh. Nah untuk orang-orang di sekitarnya yang sudah lebih dewasa, rangkul. Iya. Kita tidak bisa membebankan pada orang tuanya, karena orang tuanya pun sedang dilanda masalah ya. Mm-mm. Minimal rangkul dan dengarkanlah keluh kesahnya apa,
Iya. Ya, mereka butuh sandaran loh, mereka butuh tampungan loh untuk bercerita. Seenggaknya mengeluarkan unek-uneknya dulu lah. Terkadang mereka ada juga teman yang senasib. Orang tuanya dia juga sama kayak Iya, gini. jadi saling adu nasib ya. Jadi kayak Merasa paling iya benar, saling sharing. Kalau misalnya dianya nyaman untuk berceritanya sama yang senasib sepenanggungan, Iya. mangga ya. Iya. Tapi kitanya harus tahu ada batasannya dan kita tidak bisa membandingkan. Nanti sepertinya orang tua saya akan seperti orang tuanya dia, ujungnya seperti itu gitu. Enggak Iya. juga loh. Iya. Gitu. Sebenarnya itu jadi berceritalah, kunci yang pertama itu bercerita. Ya. Iya. Gitu, cerita ke orang lain yang sekiranya kamu percaya. Iya. Tapi kalau misalnya kamu udah si eta mah nggak nerima aku cerita, nggak Iya. dengerin aku cerita, carilah orang lain. Kadang kita cerita ke seseorang tuh bukan jadi solusi yang tepat Iya. gitu ya Bu, Mm-mm. menurut saya gitu. Kadang mereka ngasih solusi malah jadi ngehujat kita, lu harusnya gini. Jadi kayak menghakimi si korban itu. Iya betul. Kadang juga ada ya, Iya. maksud ibu juga kan, cari teman yang benar-benar kamu percaya gitu, nggak asal ngomong ke temen gitu kan. Mm-mm. Iya, mungkin Betul. seperti itu ya. Ya memang kita milih ya, jadi milih untuk bercerita tuh milih. Kalau misalnya aku belum menemukan nih orang seperti ini, kalian bisa kok menuangkan apa yang kalian rasain, Iya. kalian tuangkan ke tulisan. Seenggaknya Iya. itu memang bisa loh menurunkan kadar stres ya. Hal positif ya. Bisa menurunkan kadar stresnya dia. Lumayan lah gitu, maksudnya apapun lah gitu yang kalian ya dulu mah ya lagi diary-diaryan gini. Iya, ya. bener. Kayak masuk buat puisi ya. Kayak Iya, Oke. bisa banyak Bro, loh sebenarnya. Jadi untuk anak yang broken home tidak selalu dia negatif gitu. Iya. Iya, benar. Banyak kok yang positif. Nah, kalian yang sedang amit-amit ya, bisi, Iya. tapi ini mah ada yang sedang merasakan itu Iya, ya. yang sedang sekarang gitu ya. Bisi ada yang sedang Hmm. di posisi seperti itu, kalian harus tanamkan pada diri kalian. Kalau misalnya nggak semua itu jelek, nggak semua anak broken home itu jelek. Ya. Ada kok sisi positifnya, pasti ada. Terima dulu kondisi keluarga kalian. Kalau misalnya keluarga saya memang tidak sama seperti keluarga si A yang Ya. rukun baik-baik saja. Oke. Kita cari nih positifnya. Jangan negatif, aku nanti nggak dapet kasih sayang. Enggak. Pada dasarnya orang tua sayang, cuman mungkin saat itu cara mereka mungkin salah ya, atau misalnya kurang tepat, atau mereka sibuk dengan permasalahannya sehingga anaknya merasa kurang terabaikan atau kurang terperhatikan kan ya. Jadi apa yang kalian rasakan itu tuangkan, mau itu bentuknya bercerita atau menulis, karena suatu saat hal itu tuh ada efeknya. Memang tidak langsung, tapi ada efeknya nanti. Kalau Iya. kalian dipendem terus akan memuncak dan sakit kepala ya, stres, mulai bisa insomnia, bisa Oke. jadinya sakitnya ke fisik, bukan hanya mental aja, bisa menimbulkan keluhan fisik. Iya. Jadi minimal disalurkan lah ya. Ya betul. Nggak untuk nggak berbicara dengan menulis gitu ya. Iya. Curhat ya. Oke. Boleh menangis, boleh. Iya, sangat wajar berarti ya. Wajar Wajar. sekali menangis boleh, tapi jangan terlalu berlarut. Iya. Tetap aja kita harus ada positifnya, nggak boleh, harus maju gitu. Iya. Harus bangun, harus bangkit. Itu tuh dari siapa sih dapatnya? Kuncinya cuma satu, dari diri sendiri. Iya. Seberat apapun, maksudnya sedorongan apapun ya, aduh jadi pengalaman gitu ini ya. Sedorongan apapun yang kuat, misalnya kita banyak nih bercerita, saya cerita ke si A, B, C, memang masukannya positif, Iya. tapi penerimaan diri kitanya enggak, aku nggak mau gitu. Aku pengennya keluargaku seperti ini, nggak bisa memaksakan orang lain gitu. Jadi kita Iya. terima dulu, tapi ya udah gitu. Kita harus bangkit, kita harus nerima keadaannya. Gak semua negatif bisa positif gitu. Oke. Jadi pada akhirnya ya yang saya tangkap itu kan jadi pada akhirnya mah balik lagi ke penerimaan diri ya. Iya, Balik sebenarnya lagi kunci ke situ segalanya ya. Iya, Nah, emang gitu. berat Pak. Tapi menerima untuk tuh. penerimaan itu berproses loh. Jadi kita Iya. nggak sekali musibah atau cobaan atau masalah langsung nerima, enggak. Enggak. Nanti kita dikasih cobaan lagi terima lagi. Iya. Nerima itu bisa langsung, bisa enggak, gitu kan? Iya, benar. Gitu.
Iya paling berat Bu Iya, menerima emang. dia sama orang lain tuh. Oh, kalau itu mah ya jelas. Curhat lagi. Ya, lagi. apalagi di pelaminan gitu sama Amit-amit ya Bang Bayi. Kan ya. Amit-amit. gitu, Pak. Itu bisa jadi gila, langsung gila kayaknya. Depresi. Bang. Iya. Nah itu di situ kalian harus belajar menerima kenyataan. Iya. Kalau dia itu sama yang lain. Iya. Nah, itu perkataan Iya. itu balik lagi ke penerimaan diri. Iya, iya. Apakah kita menerima atau tidak? Nah itu emang. Jadi pelajaran seumur hidup itu adalah ikhlas. Tapi Benar ya, benar. iya susah bukan ikhlas itu susah. Nah, Oke, Dok. Soal penerimaan tuh ya kita penerimaan. Kalau di usia remaja tuh emang paling susah kan, paling susah itu. Jadi kayak harus kayak gimana loh kalau selain menerima gitu, minimal gitu. Apakah bisa mengontrol diri sendiri? Apa emang bisa gitu di usia remaja bisa mengontrol diri sendiri gitu? Sebenarnya kalau untuk Caranya mengkontrol gitu. secara itu nggak langsung dikontrol sendiri. Tapi mereka tuh pasti secara alamiahnya mereka punya rem loh, Iya. punya rem dirinya sendiri loh. Meskipun sebenarnya nggak tahu ini tuh sebenarnya baik atau buruk ya gitu ngelakuin ini teh gitu. Mm. Tapi mereka ada instingnya untuk ngerem kayak gitu. Berarti secara alamiah ya kalau gitu ya. Ada rasa Insting ada ya. ngeremnya, cuman apakah mereka mau mengikuti itu atau ya udah deh aku mau coba terjun Nah, gitu. Iya. jarang tuh biasanya kalau remaja tuh harus Dicoba ditabrak dulu ya. Iya. Tabrak, terus Iya. misalkan hasilnya entah negatif atau positif. Nah dia baru tahu tuh ini benar kok ini salah kayak gitu. Biasanya remaja kayak gitu ya. Iya. Iya, nah itu karena remaja tuh tidak bisa berdiri sendiri kan, jadi dia nabrak nih ya. Nabrak, kalau misalnya dia nabraknya negatif terus aja kan ya kasihan. iya. Nah jadi harus ada ya karena dia tidak bisa sendiri, jadi harus ada lingkungan yang mendukung, entah itu pertemanannya, guru-guru sekolahnya, misalnya guru BP-nya, atau misalnya saudara-saudaranya. Jadi ada bantu yang mengerem. Iya, jadi ada support system dari eksternalnya ya. Yes, Lingkungan betul. juga penting berarti. penting Penting. banget. Yang paling penting itu si circle teman dekatnya sih. Kalau misalnya kalian udah ngerasa nggak cocok nih, Iya. sebenarnya kan kalau rasa nyaman mah alamiah ya. Iya. Jadi mereka ada nggak nyaman gitu. Anak kecil aja bisa merasakan lah Mhm. gitu. Yang kalau rewel dengan si A si B itu kan berarti dia nggak nyaman. Iya. Apalagi nih SMP, berarti dia aku nggak nyaman, mungkin aku bisa membatasi pergaulan aku Mhm. gitu. Jadi dari situ tuh ada rem-remnya. Berarti mungkin solusi untuk para remaja lebih ke memilih ya, memfilter juga kita harus bergaul sama siapa ya. Untuk pembentukan di saat remaja gitu mungkin ya Bu. Iya. Itu paling penting memilih pertemanan gitu. Iya. Yang positif mana gitu, yang negatif mana. Yang bikin kita negatif ya kita mundur diri gitu. Tapi kalau misalkan mereka membawa vibe positif untuk kita, ya kita gabung gitu kan. Peribahasanya kayak kita bergaul dengan tukang parfum, kita kebawa wangi. Kalau sama ya. Om Aldi bau gitu kan. Ya. Gak apa. Gak apa-apa, benar. Saya mah baper mau ke Ini Buin. ending yang memberatkan. Gak apa-apa. Saya sebagai Iya. gimmick di sini ya. Gak apa-apa. Oke, ternyata iya itu ya Om Aldi ya. Menerima ya, jadi lebih ke menerima ya. Oke. Apalagi tidak sedikit ya, sekarang ini juga banyak penyimpangan nih yang sudah ditakdirkan dari Tuhan ya, Ya. tapi karena salah pergaulan mungkin lingkungan juga. Ya itu emang maksudnya tuh kuncinya ke penerimaan diri lagi. Maksudnya tuh kayak yang cowok ke cewek-cewekan kayak gitu loh. Iya. Yang cewek tomboy gitu Iya. kan, itu berarti dia belum menerima dirinya sendiri dong gitu Itu kan. masalah mental juga ya kalau yang kayak gitu. Iya nggak sih Itu Bu? termasuk Ya, itu nggak sih? ya termasuk salah satu karena dia tidak bisa menerima dirinya gitu loh. Iya. Ya balik lagi tadi kan susah ya kalau yang kayak gitu kan. Saya merasa berasa kayak nyebutin Dia artis dapat gitu. jati dirinya yang itu ya. Iya, dia Iya. merasa salah satu artis. Ya dia ada aku mah sebagai ini jadinya pengen wanita gitu. Iya. Ya kayak gitu, jadi penerimaan dirinya ya kalau sebenarnya saya nggak bisa bilang itu salah atau betul karena Benar. pasti pro kontra ya. Iya, pro kontra. Maksudnya cuman kalau untuk balik lagi ke penerimaan diri ya, dan yang tadi definisi secara WHO juga kan ya, terus
remaja yang baik itu juga bisa menempatkan dirinya sesuai dengan jenis kelaminnya dia. Oke, seperti itu Bu Intan. Nah, jawabannya Bu Intan. Terima kasih. Susah ya. Oke, balik lagi ke kesehatan mentalnya dok ya. Kalau tadi secara apa Usia artinya Iya. kesehatan mental itu apa udah dijelasin. Nah, dari segi gangguannya itu sendiri dok, ada berapa macam sih? Gitu? Apa aja sih jenisnya gitu dari gangguan mental itu sendiri gitu secara umum? Kalau gangguan mental itu dia ada yang organik sama non organik ya. Oke. Organik sama non organiknya naon dok? Organik itu dia ada gangguan dari, kalau kita belajar dari struktur tubuh lah ya gitu, Mm-mm. anatominya. Terus kalau yang non organik itu di luar itu struktur tubuh itu sepertinya biasanya masalahnya kayak di otak gitu ya. Oke. Ada gangguan misalnya di otaknya, di hipotalamusnya, amigdalanya. Amigdala itu bagian dari otak yang mengatur emosi ya. Amigdala. Iya, bukan band ya. Tahu aja. Emang benar. Ini anak senja. Anak senja. Oh, iya. Bukan band ya, amigdala yang lagi rame-rame itu kan. Ya, tapi itu kan lirik-lirik lagunya tentang psikolog juga tuh. Iya. Iya kan. Karena emang si amigdala itu dia mengatur emosi kita, salah Iya. satunya memori, emosi. Terus emosi itu kan banyak ya, Mm-mm. ada kecemasan, dia sedih, dia senang, diaturnya sama itu. Iya. Nah kalau misalnya terus ada struktur otak yang lainnya, seperti apa aja nih kalau organik itu contohnya? Contohnya seperti pada pasien yang delirium. Biasanya kalau organik itu pada pasien yang sudah berusia ya, sudah Iya. ada Contohnya? sudah lansia. Usia Delirium, Alzheimer. Enggak berusia gitu. Iya, maksudnya yang udah lansia. Oh, udah lansia. Yang oke. udah lansia ya, maksudnya udah lansia gitu. Jadi lansia kan berumur nih ya. Iya, iya. Karena tambah umur, fungsi-fungsi sel-sel tubuh kita juga berkurang. Oke. Nah, salah satunya sel-sel otak, dia bisa menimbulkan itu tadi gangguannya organik. Organik itu tadi bisa ke mental juga, tadi bisa Alzheimer, delirium. Nah, Mm-mm. kalau biasanya kalau pada orang tua naruh sepatu jadinya malah di freezer kulkas, itu tuh gangguan loh. Gitu. Termasuk gangguan dari mental tapi yang organik juga. Jadi Iya. ada penyebabnya si strukturnya lah gitu. Iya. Tapi kalau yang non organik itu dia bisa seperti gangguan mood ya, Mm. gangguan Mood mood, swing. itu ya aduh Iya. mood swing banget ya. Kemudian gitu ya. Kemudian ya. Terus dia juga biasanya contohnya itu ada yang cemas ya. Iya. Kalau cemas itu kan ada yang OCD gitu kan. Itu dia cemas loh masuknya, gangguan cemas. Terus PTSD itu dia trauma, post traumatic syndrome Iya. disorder. Jadi dia trauma terhadap suatu kejadian, Oke. misalnya dari kecelakaan. Jadi dia pernah mengalami Wow. kecelakaan. Jadi setiap melihat kecelakaan dia langsung trauma gitu. Ah, nggak mau, takut gitu. Nah, itu Oke. termasuk itu juga Kayak melihat darah kadang langsung pingsan ya, ada juga Iya, namanya. betul. Gini. Terus lebih ke, nah kalau yang kayak gitu mah dia teh nggak ada gangguan strukturalnya gitu. Jadi gangguan mood aja. Oke. Cuman ya bahaya juga. Oke. Tapi kalau misalkan punya trauma, kita harus kayak gimana tuh dok cara mengatasinya? Banyak sih healing. Teman saya ada yang apa namanya mengalami ketraumaan sama cewek sih dok. Jadi dia tuh sampai nggak mau percaya lagi dengan wanita. Jadi dia ceritanya pertama kali pacaran dia berangkat ke Medan, tapi pas ke sana dia tuh nggak ada ceweknya tuh. Jadi kayak bener-bener dibohongin sama cewek gitu. Di ghosting lah bahasa Udah sekarangnya. di ghosting ya. Iya. Dia trauma gitu sama cewek. Iya sampai sekarang hampir udah 3 tahun dia tuh. Jadi tidak dekat sama cewek sekarang. Deket cuma nggak terlalu percaya, malahan dia jadi lebih nyakitin gitu ke cewek. Bukan pengalaman Anda sendiri, Pak? Enggak, Oh enggak Pak. bukan, ya kali saya mah aja ya kan Bu Enggak, Intan. enggak. Soalnya kayak tahu banget gitu. Tahu banget gimana? Tahu banget gitu ceritanya gitu, cerita temennya. Ya siapa tahu cuman mengibaratkan orang lain Oh, iya. kan. Enggak, beneran ini mah. Ini di virtual sih, teman saya di virtual gitu. Dia kebetulan orang Jakarta gitu. Dia sampai cerita juga sampai nangis gitu.
saya juga sedikit percaya nggak percaya, cuma itu ceritanya menarik dan itu mungkin bisa jadi pertanyaan ke dokter kayak gitu tentang trauma gitu. Kalau trauma kan banyak ya faktornya, maksudnya entah itu dia kecelakaan, entah itu dia trauma melihat keluarga atau orang tuanya yang tadi broken home, dia juga jadi takut Trauma. mengalami itu ya, takut nanti Ditinggal menikah ya nikah, kan, kan? kayak gitu tinggal nikah. Sebenarnya banyak sih tadi apa sih? Jadi kita tidak bisa langsung ini ya pengobatannya apa gitu, tapi kita harus mendiagnosis dulu. Iya. Ya. Tidak bisa dilakukan sendiri. Iya. Dilakukan dengan profesional, orang yang profesional gitu ya. Apa sih langkah pertamanya? Ya tadi pertama ya, saya ya tadi nerima diri, terus udah gitu si orang yang sedang mengalami ini tuh harus menanamkan kalau tidak semua seperti kita akan mengalami seperti itulah ya, atau tidak semua wanita seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan diri sendirinya sudah berupaya tapi tidak bisa, tetap ada pikiran seperti itu, berarti harus meminta bantuan orang lain nih. Gitu. Bantuan orang lain itu siapa? Karena dengan teman sudah bercerita ya, tapi masih ada aja pikiran yang seperti itu, berarti Anda membutuhkan tenaga profesional lainnya. Tenaga profesional seperti apa, Dok? Bisa psikolog, bisa psikiater. Jangan sampai teman-teman di sini mendiagnosis diri sendiri atau self diagnosis gitu ya. Jadi karena kami pun yang belajar ini, kita tidak langsung mendengar sekali cerita, oh Anda sakitnya ini, tidak. Mendiagnosis suatu penyakit itu, kalau fisik kan kita banyak dari lab, dari kita periksa dengan stetoskop dadanya. Kalau penyakit mental ini kita mendiagnosisnya pertama misalnya dari ngobrol. Ngobrol. Tidak hanya ngobrol kita langsung mendapatkan suatu penyakit, tidak. Biasanya kalau misalnya kita cari tahu lain, kita bisa isi kuesioner. Ya. Terus kita bisa minta pendapat misalnya orang tuanya atau temannya atau kekasihnya misalnya. Dari situ kita akan kumpulkan data sampai akhirnya kita menemukan suatu diagnosis penyakit. Diagnosis si AA ini tuh ternyata bukan hanya trauma ini aja loh, tapi dia mendapatkan ini aja karena dipengaruhi faktor oleh A, B, C, D. Nah nanti cara menyelesaikannya gimana, mereka ada program tersendiri. Jadi kayak ada, dibenerinnya dari apa dulu nih gitu. Apakah kayak terapinya mereka bisa disuruh, yuk ikutan kegiatan seminar atau apa gitu. Ada itu mereka, karena tiap sakit orang itu beda-beda ya terapinya gitu, termasuk terapi mental kita sendiri gitu. Tapi jika memang teman-teman sudah berupaya sendiri tapi tidak bisa, berarti sudah mulai menyadari, sepertinya saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah saya, gitu sih. Kayak gitu, Maldi kalau misalkan punya trauma gitu. Kalau ada masalah cerita ke dokter, periksa, jangan ke dukun. Tapi teman saya juga ada nih yang cewek ya dok, trauma, dia pernah tanda kutip ya sama cowoknya kayak gitu. Sampai sekarang dia gangguan mental gitu. Pernah dia mengakui dia sempat pernah jadi ODGJ. Soalnya dia pernah ke psikiater, perawatan juga. Terus dia ngalamin 2 minggu di dalam kamar, nggak dapet sinar matahari. Terus dia udah makan makanan yang basi, udah nggak kerasa itu basi atau enggak gitu. Ya itu gara-gara cowok itu gitu. Ternyata trauma, dan sampai sekarang dia masih fase penyembuhan gitu. Dan memang cukup lama ya dok, perawatan untuk menyembuhkan seseorang yang seperti itu gitu. Lama memang. Jadi karena saya pernah ke salah satu rumah sakit jiwa ya. Di sana banyak sekali kasusnya, bukan hanya sepuh-sepuh aja nih yang tadi ada gangguan struktural di otaknya, tapi banyak yang masih muda. Ya tadi paling banyak juga kasusnya karena percintaan itu paling rentan ya. Malah kasihannya ada anak remaja yang karena percintaan sampai dia berbadan 2 misalnya, itu kan trauma juga ya. Memang jadi sudah tidak bisa sih dengan pasti mereka tuh secara alamiah sudah ada
perlawanan dari diri sendiri untuk sembuh gitu, maksudnya Iya. saya nggak boleh gini aja. Tapi ternyata si masalah atau si rasa takut, rasa cemas dan rasa trauma itu melebihi perlawanannya dia. Jadi lebih kuat si rasa cemasnya itu. Nah di situ kita, oh saya udah nggak bisa nih dengan sendiri. Saya harus cari bantuan. Bantuannya ke siapa? Boleh teman-teman ke psikiater, boleh. Nanti sama psikiater didiagnosa. Nanti kalau kata psikiaternya, oh sepertinya ini kalau psikiater itu punten ya, kalau Yeah. teman-teman nanti teman-teman psikolog yang mungkin lebih tahu ya, atau ke psikolog ya, maksudnya bukan Yeah. ke psikiater. Teman-teman bisa datang ke psikolog untuk bercerita, atau nanti psikolog itu dia bisa menyimpulkan lah ini keluhannya, diagnosnya apa aja. Iya. Tapi kalau kata psikolognya dia gangguannya tidak hanya psikososial aja, dia pasti akan merujuk ke psikiater, akan memberikan obat. Itu perbedaannya psikolog sama psikiater tuh apa? Kalau psikolog itu yang tadi sarjana psikolog ya, Iya. ya kuliahnya. Tapi kalau psikiater itu dia dari ilmu kedokterannya, dia dokter. Oke. Jadi dokter Iya. jiwa gitu ya, Iya. dokternya sekolah kejiwaan gitu. Mm-mm. Namanya psikiater. Jadi kalau psikolog itu dia tidak bisa memberikan obat. Oke. Tapi kalau psikiater dia bisa memberikan obat. Obat. Nah makanya Ya. untuk teman-teman yang memiliki masalah yang kayak sudah tidak bisa ditangani sendiri, Iya. mangga ceritakan. Boleh ke psikolog dulu, boleh. Nanti oke. dari psikolog juga kalau misalnya dia bisa mengambil kesimpulan, oh saya ternyata tidak hanya dari psikososialnya aja, tapi harus ada dari obatnya nih. Iya, iya. Dia Oke. pasti akan merujuk ke psikiater. Karena tidak, yang diobatin itu bukan hanya yang gangguan struktural, yang ada gangguan di otak aja, tidak. Tadi seperti teman A yang udah gangguan, dia kan udah pemurung ya, udah depresi itu ya. Dia butuh bantuan obat-obatan juga pasti ada gitu. Jadi banyak banget kasusnya di rumah sakit jiwa pun yang masih muda seperti itu. Jadi ya tidak hanya psikolog aja, tapi psikiater udah berperan akhirnya karena memberikan obat, memberikan terapi. Terapi di rumah sakit pun tidak hanya obat-obatan ya, tapi ada terapi kognitif, terapi lingkungannya, mereka diajak bermain angklung, mereka bernyanyi, malah produktif bikin kerajinan. Iya. Yang seperti itu sebenarnya banyak loh kasus, bukan hanya yang ini aja, yang remaja tuh banyaknya Iya. karena game. Wow. Oh ya. Untuk Benar, saat ini ya. benar Untuk saat ini. Iya, karena Gara-gara game ya. Iya, game. Gaming tuh ya, mereka kayak bisa berjam-jam gitu seharian. Gangguan. Terus Iya, iya. Sindrom. Benar lah, itu karena Sindrom itu malah TikTok. kalau kata dokter jiwa yang pernah saya temui, game itu karena game itu sudah menjadi diagnosa penyakit. Waduh. Bukan hanya penyebabnya karena game, enggak, tapi Iya. udah ada penyakitnya gitu. Emang udah ada kodenya kayak gitu tuh, udah ada katanya untuk yang dari game. Dan bener saya ngelihat langsung, oh anak ya kayak umuran SMP lah, kelas kayaknya kelas 2-an kalau nggak salah, laki-laki. Dia ini main gamer, akhirnya dia di terapi di sana. Oke. Dia nggak Itu- mau lepas HP. Oh, gadget ya, gamenya Iya. gadget ya, bukan mainnya PC ya. gadget, bukan. Mainnya gadget gitu. Pokoknya gamers apapun lah gitu. Iya. Bukan obat-obatan kan mereka. Iya. Tidak ngobat gitu ya, tidak jarum suntik gitu. Tapi hanya dengan game aja. Jadi Oke. hati-hati deh. lagi rame juga ya di zaman kita Oh iya. sekarang gitu kan ya, Iya. banyak yang ke game tuh emang bener-bener gila gitu. Iya, bener. Iya, Ya, gila game banget gitu lah. Sampai-sampai kan kalau ngumpul gini ya, Heeh. kadang kita tuh malah fokus ke HP masing-masing Iya. dibanding kita sharing sama-sama teman tua tadi Oke. kayak gitu. Mm-mm. Tapi ngeri juga ya itu. Iya. Itu gimana tuh penyakitnya, Bu? Dia apakah sindrom kayak gitu atau gimana, gangguan mentalnya secara apa gitu? Bisa ada yang dari maksudnya gerakan seperti itu, Iya. atau misalnya dia jadi tidak konsentrasi awalnya ya, jadi ngamuk-ngamuk sebenarnya. Gelisah ya mungkin Iya, kayak jadi gelisah, ngamuk-ngamuk, tidak kooperatif, makan tidak mau, mandi tidak mau. Iya. Akhirnya ya tidak bisa dikendalikan, ya orang tuanya akhirnya dibawakan ke sana, dan ternyata setelah dianalisis sama dokternya, oh ini dari game. Waduh. Dari itu game. termasuk itu nggak dok? Obat itu kecanduan kan, ada nih yang nggak Iya. sehari nggak Iya. ke game tuh gelisah gitu. Iya. Iya, candu. Kecanduan Makanya juga. pas diambil gitu HP-nya, jadi kayak dia ngamuk aja gitu loh. Nah yang kayak gitu kan dia nggak bisa di rumah,
dia butuh pendampingan yang lain ya. Iya. Iya. Pasti dia akan dilakukan perawatan dulu dan nantinya akan terapi-terapi lanjutannya itu namanya dokter jiwa ya. Oke, Mungkin dari ini psikiater. agak menarik sih tentang game ya. Iya. Oke, mungkin kalau misalkan kita Rame, heeh. ditelusuri lebih dalam, mungkin ini bisa jadi 2 jam nih. Iya. Oh, iya. Lama banget. Iya. Hello, belum. Netizen jadi tahu lah ya. Iya. Kalau game itu tuh ada efeknya juga. Iya, Iya. benar. Ada case-nya soalnya. Ini kok edukasi Iya, banget. benar. Iya, Edukasi. Edukasi. Itu apa Iya. ya?